Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, dan seluruh makhluk Allah, salam santun dari saya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di channel yang sederhana ini, Rumah Kesubuhan Khalifah, yang insya Allah selalu berusaha untuk memberi manfaat yang baik, yang bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabatku, sekarang kondisinya lain. Tadi baru saja saya live streaming sampai 3 kali gagal. error apa ya, sudah kadung pede gitu ya. Semua tertawa terus. Akhirnya awal kali kan saya judulnya saya kasih begini apa ya, memang agak bombastis judulnya. Adakah Gus awal kali sudah direncanakan sejak di jalan, tapi saya sambil di jalan dipanggil orang sakit itu. Saya tadi terapi orang sakit 3 orang itu dipanggil gitu, dalam tempat yang di tempat yang berbeda. Di jalan itu akhirnya saya punya ide gitu loh. Kan mulai kemarin saya tidak live streaming, rencananya malam ini tadi itu. Sejak sore sudah saya catat itu. Catatannya memang agak bombastis sedikit gitu loh. Bahkan agak kasar mungkin ya. Jadi di situ bahkan ada yang komen nih, Gus tentang Gus ya, Gus ya. Tentang iman Gus yang iman yang model sampah gitu ya. Sampai ada yang komen di situ di situ komen, baiklah caranya dia salam, lalu komen jangan sembarangan bilang Gus gitu. Intinya jangan sembarangan bilang Gus karena Gus itu banyak. Tapi dia juga nampak kalau dia itu emosional orangnya, akhirnya kurang menyimak banget gitu. Yang ada langsung ke Gus, soal Gus. Mungkin dia entah dia juga bela nih Gus yang halu atau Gus yang lain gitu ya, yang dianggap tidak halus sehingga dia perasaan. Dia bilang jangan sembarangan bilang Gus loh. Yang nulis Gus itu siapa? Di situ kan saya tulis Gus. Saya balas, saya tulis Gus gitu. Gus itu artinya bagi sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang sudah biasa nyambung tentang urusan ini sejak dulu akan ngerti. Saya tegaskan di situ, saya balas bahwasanya Gus itu yang saya maksud adalah Gus yang oknum. Saya tulis Gus oknum itu Gus yang pembohong, memodai umat, bahkan menipu. Itu kan Gus itu namanya. Gus jadinya Gus. Apa? Hantu, setan yang mengganggu umat, namanya menipu gitu ya. Nah itu jadi urusan. Jadi ada yang ngomen seperti itu di sore hari. Rencananya live sekarang. Terus tadi tak kasih judul dengan kalimat interrogatif, pertanyaan ya. Pertanyaan yes. Itu begini, apakah ada Gus yang model imannya sampah? Itulah seperti itu. Untuk live streaming tadi. Hanya saya live streaming. Lah kok gangguan tiba-tiba munyer toh itu. Akhirnya saya berusaha juga kira-kira berapa menit tidak selesai. Sampai saya hubungi yang pihak wifi ya. Ternyata sinyal saya tidak masalah, artinya kuota saya itu penuh gitu loh, apa istilahnya itu. Terus kok tiba-tiba ke live streaming nggak bisa. Saya lihat YouTube itu juga nggak apa-apa, tapi kali-kali streaming mesti munyer. Akhirnya bisa akhirnya saya kasih judul RK Khalifah. Saya agak halu sedikit judulnya, saya anggap halu karena tidak nyata. RK Khalifah saya beri judul RK Khalifah, Rumah Kesubuhan Khalifah. Ditarik sukmanya saat live streaming gitu loh. Coba bisa. Lah ditekan-tekan mati lagi. Waduh, mati lagi. Dicoba lagi lama bisa, mati bisa. Agak panjang yang kedua. Akhirnya dalam proses itu mati, saya akhiri, saya pribadi karena enggak utuh gitu. Takut salah paham saya. Terus saya ganti HP satunya. Saya kasih judul lagi, nanti di screenshot sama saya. Di judul ini ya. Itu juga sama, sampai ganti HP yang satunya, parah itu judulnya, RK Khalifah, Rumah Kesubuhan Khalifah,
ditarik semuanya saat live streaming. Sudah jalan. Berapa saat kemudian lebih cepat muter lagi tidak bisa. Akhirnya karena saya bilang wes saya capek. Saya sejaman tadi muter-muter di masalah sinyal. Akhirnya apakah benar rumah kesembuhan Khalifah saya pribadi itu diganggu magicnya? Bagi saya enggak. Saya mohon maaf judulnya itu agak halu lah. Saya bilang halu karena tidak sesuai dengan pikiran saya. Itu kan halu. Karena saya pandang suatu yang halu itu malah banyak yang disukai. Bahkan nyata-nyata halu, nyata-nyata settingan itu dianggap serius. Soalnya saya lihat itu banyak orang itu ya melihat justru yang halu-halu itu justru banyak pengikutnya. Nyatanya seperti itu. Gus-gus halu, tak sebut Gus halu, itu Gus halu ya. Gus halu yang membudai umat, yang main video settingan, yang dikesankan itu asli. Yang sok dengan dalih dakwah, menumpas kesyirikan, padahal itu settingannya atau niat dia memang jadi YouTuber ngisi konten tapi di atas namakan agama, dakwah menumpas kesyirikan. Itu malah itu yang dipercayai. Sampai ketahuan bobroknya, penipuannya, halunya itu dipercaya. Bahkan yang ingin mengungkap bukti-buktinya juga, saksi-saksinya juga, itu walaupun sudah semua ditampakkan secara real, itu masih dibilang fitnah. Itulah saking percayanya kalau manusia sudah otaknya tertutup ikut gus-gus halu itu seperti itu. Jadi malah yang ingin baik itu, yang ingin menyelamatkan sebagai apa ya, dengan baik itu malah dianggap nyinyir kibas. Itu kan masih ada. Bahkan ada teman kita yang bahkan kita tahu sendiri justru pengikutnya banyak, subscribernya banyak, yang nonton banyak. Seperti itu. Jadi itulah kondisi kita saat ini. Justru yang halu-halu itu justru itu percaya. Bahkan nyata-nyata sekarang itu bukan hanya di video settingan, di konten, di masalah videonya saja, tapi sekarang sedang merambah kepada keilmuan. Jadi sok alim, sok pinter, bertausiah. Mau bilang tausiah itu sampai nggak fokus, capek. Saya awalnya sebetulnya sudah capek baru datang, mau live streaming malah seperti itu. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, ketawain aja. Tapi justru enggak apa-apa, mungkin orang yang nggak suka ke saya pribadi mungkin ya tukang nyinyir kualat kepret gitu. Enggak apa-apa. Mikirnya kalau orang halu kan mikirnya seperti itu. Kayak judul saya ini kan halu sebetulnya, tapi bukan itu saya. Ya anggap ini teknis saja, sinyal memang sinyal. Betul kata Bang Gundala tadi, sinyal gitu, memang sinyal. Memang kondisinya hujan, baru selesai hujan. Nah itu karena orang halu itu justru dipercaya. Padahal sudah jelas-jelas ini sekarang semakin bahaya merambah kepada keilmuan. Dia bertausiah, orang-orang yang halu, kus-kus halu itu bertausiah. Contohnya Idris itu. Saya sebut Idris karena ini sudah menabrak tatanan keilmuan yang jelas di kitab. Apa titiknya? Tentang kemarin itu yang saya singgung kemarin di konten sebelumnya, bahwasanya ini sudah melakukan pernyataan yang dusta, makanya dia harus klarifikasi kayak sebelumnya. Ini kok biasa itu? Ini Idris ini dia orang alim atau orang apa itu? Kok cek parahnya? Dulu memang sudah klarifikasi tentang bahwasanya jin setan bisa menyerupai Allah gitu. Sudah jelas itu, masyhur dulu itu ya. Itu klarifikasi, toh walaupun klarifikasinya waktu itu karena terdesak Bang TIC aja, waktu ditelepon saja langsung ditanya sama Bang TIC. Itu di mobil. Padahal sebelumnya itu enggak klarifikasi. Seandainya sama Bang TIC nggak langsung ditelepon waktu itu, nggak mungkin ngaku, nggak mungkin klarifikasinya di mobil. Sedangkan ketika dia mengucapkan di podium di formal itu, ketika dia memang sengaja bertausiah gitu ya, dan klarifikasinya pas saat di dalam mobil sedang berjalan waktu mau duel dengan dukun santet apa itu, karena itu ditelepon langsung. Itu klarifikasinya. Saya kira itu ke Bang TIJ aja, cuma pas diupload di publik. Ya enggak apa-apa lah itu ketimbang enggak klarifikasi. Tapi ini menggambarkan, ini terjadi lagi, ini sampai kedua. Dan itu fatal itu, fatal.
Itu sudah sebetulnya awal kali itu sudah bisa menggambarkan. Gak mungkin itu tergelincir lisan, gak mungkin. Karena itu sedang sengaja berwasiat tegas kan ketika menanggapi Ning Siti Manti. Kalau sudah siap-siap menanggapi suatu apa yang dia mau tanggapi. Waktu itu Ning Siti Manti tentang menghadirkan malaikat apa-apa, minimalisasi malaikat apa-apa itu, apa rasul itu. Itu kan sudah siap-siap dalam kondisi seperti itu sengaja buat konten untuk mengomentari saat itu tentang Ning Siti Manti kan siap-siap dia. Itu dalam kondisi seperti yang serius dia bilang setan itu bisa menyerupai Allah. Ini tapi nggak apa-apa lah, sekali lagi nggak apa-apa. Tapi walaupun fatal banget ya, nggak apa-apa, sudah klarifikasi. Nah ini masalahnya diulang lagi, fatal lagi. Sekarang tentang apa? Tentang Rasulullah. Kan nanggung-nanggung dulu tentang Allah, langsung mendustai Allah. Yang klarifikasi itu. Dan sekarang mendustai Rasul. Artinya sebagaimana yang Warkop Institut bahas dalam Fathul Bari itu. Warkop Institut sampai bilang bahwasanya ini bisa ke tingkat mendustai Nabi. Artinya apa? Ya memang betul. Karena dia membicarakan sesuatu yang tidak terjadi bagi Nabi. Itu kan dusta namanya. Itu Nabi itu yang didustai. Bahaya itu. Itu waktu serius lagi ngomong terkait dengan jatuhnya kapal Sriwijaya itu. Ini juga fatal. Padahal dia sengaja membuat konten yang sengaja untuk disiapkan kan. Ini salah. Ini apa-apaan ini? Ini sampai 2 kali fatal-fatal. Satu kali sudah menggambarkan siapa dirinya, kok malah sampai 2 kali. Astagfirullahaladzim. Apa yang dikatakan? Masyhur kemarin ya. Nabi itu katanya selain sibuk berdakwah beribadah juga sibuk menggembala kambing dan berdagang. Ini apa-apaan ini? Secara logika aja orang goblok ya. Mana mungkin ketika Nabi sudah diutus menjadi Nabi, menyebarkan Islam waktu itu dengan perang juga ya, itu sempat menggembala kambing, sibuk menggembala kambing dan berdagang. Ini apa-apaan? Ini bagi saya pribadi, saya gambarkan bahwa Idris itu di otaknya isi pelajaran waktu MI atau MTS itu tentang Tarikhul Islam, tentang sejarah Nabi. Kan waktu umur segitu kita diterangkan tentang sederhana sekali sejarah Nabi, terutama di masa muda Nabi. Itu sering diulang-ulang di SD apa keterangan seperti itu. Di SD juga, di film-film anak kecil itu juga ya. Kartun-kartun itu memang sering mendengar masa itu bahwasanya masa muda Nabi itu waktu dengan pamannya Abu Thalib. Kan ditinggal bapaknya, terus waktu kandungan, terus berapa bulan, 6 bulan ya, ditinggal ibunya, kemudian diasuh oleh apa namanya, Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib, kemudian kakek Abdul Muthalib, kemudian mbah ya, berarti mbah, bentar ya, Abdul Muthalib pokoknya ya. Kemudian Abdul Muthalib juga meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Itu waktu itu menerangkan bahwa Nabi sejak kecil sudah mandiri kerja menggembala kambing gitu ya, menggembala kambing. Lah itu yang ada di otaknya itu pelajaran itu. Ya mungkin sebatas itu, nggak sekolah lagi gitu. Apa ya, nggak menambah lagi ilmunya, yang terbekas hanya itu. Sehingga ketika sekarang pun posisinya seperti itu, serius-serius buat konten dengan dalih berdakwah kepada subscribernya, kepada publik lah, lo malah mengatakan Nabi sibuk menggembala kambing dan sibuk berdagang, sibuk berdakwah. Berarti kondisi berdakwah berarti setelah kenabian. Ini apa-apaan ini? Ini hak berdusta dah. Lalu setelah itu Nabi nggak menggembala kambing. Sejak 25 memang dagang, tapi sebelum diangkat jadi Nabi. Gimana ya? Parah-parah, saya mau bilang apa? Nabi aja sampai dibohongi, distai seperti itu gitu loh. Ini apa-apaan Idris ini? Tolonglah belajar. Betul kata Warkop Institut, belajarlah. Walaupun lihat Google nggak apa-apa. Kalau sekarang itu kitab-kitab itu bisa berupa PDF di-download di Google, apalagi HP-nya canggih. Atau memang nggak bisa baca kitab. Kalau nggak bisa ya jangan aku jadi figur agama. Jangan berdalih dakwah. Sudah jelas-jelas buat fitur settingan, sudah fatal ya, malah kerana keilmuan juga fatal. Ini apa-apa gitu, itu funnya subscribernya masih percaya. Allahu Akbar. Ini kedua kalinya. Lalu selanjutnya mau apa lagi?
membodohi umat, apalagi ini jelas-jelas pembodohan loh. Di kitab Fathul Bari yang di bidang yang dibahas oleh Warkop Institute sudah jelas-jelas ya, bahwa ju'ila rezeki bahwasanya di dalam Fathul Qorib ya. Apa? Fathul Qorib apa itu? Kemarin itu lupa saya memang agak capek nggak fokus. Itu dibilang bahwasanya ju'ila rezeki ala dhilli rumhi gitu ya. Apa? Fi dhilli rumhi apa itu kalimatnya? Bahwasanya ditegaskan memang Rasulullah itu dikasih rezeki Allah melalui di bawah naungan busur, artinya perang. Ya, perang ada ghanimah, harta rampasan. Itu dijelaskan di situ berdagang lasi, wow, tidak ada selain dia. Karena memang waktu itu menyebarkan Islam dengan perang juga saat-saat itu. Nah, kalau sibuk berdagang apalagi menggembala kambing, bagaimana Islam mau tersebar? Ini gimana akalnya? Nggak berpikir apa Idris ini? Jadi bukan tolong ya, jangan sampai lagi itu bahaya, tanggungnya di akhirat. Ini harus klarifikasi. Ini sudah mendustai tentang Nabi itu pengikutnya masih percaya fan-fannya masih percaya. Makanya ada yang bilang kok masih banyak subscribernya, view-nya kok masih ratusan ribu, kan aneh memang ya. Terus ada yang bilang kok nggak berhenti Gus yang seperti itu. Ya memang karena nggak merasa bersalah, karena psikisnya kena halu itu. Nggak apa-apa, kita tetap ngotot yang ingin membongkar itu dengan keilmuan yang jelas, kayak Warkop Institute, Bang TIC dan yang lain yang sejalur untuk menumpas pembodohan publik yang nyata-nyata kefasikan terus terang-terangan itu. Nggak apa-apa, sudah. Yang penting umat tahu. Kalau oknumnya nggak mau selesai, nggak mau berhenti, nggak mau tobat, sudah. Pokoknya saudara kita seumat tahu, yang percaya, yang sadar. Kalau yang nggak sadar, yang ikut halu itu silahkan aja. Nanti di akhirat baru ketemu. Sudah jelas kok. Tentang video settingan sudah jelas, saksi buktinya sudah jelas. Timnya juga jelas sudah menjelaskan. Tentang keilmuan juga jelas. Dia menabrak-nabrak keilmuan yang lazim, sembarangan dia. Itu sudah jelas itu. Yang dibahas oleh Warkop Institute. Ini juga dibuktikan bahwa itu memang keluarga halu. Dulu Uminya juga bilang gitu. Bukan hanya kelas 1 SD atau MTS tingkat keilmuannya, tapi film kartun. Kan di film-film kartun biasanya di film anak-anak itu Dajjal waktu menyinggung tentang Dajjal, bahwa menyebut Bang TIJ Dajjal itu kan masyhur dulu Uminya itu ya. Yang di situ akhirnya viral tentang apa ya? Tak culek matane. Itu kan maaf ya, waktu itu lagi viral kalimat tak culek matane ya. Itu kan di situ Umi itu menyinggung bahwasanya Dajjal itu, Bang TIJ itu disebut Dajjal, dan ketika menyebut Dajjal itu menggambarkan Dajjal itu sambil gini tangannya, bahwa Dajjal itu matanya di tengah. Nah ini kan film kartun yang ada di otaknya. Ini karena memang gak belajar, bukan dari belajaran itu. Kapan belajarnya? Kalau belajar dikit-dikit lah, tahu lah mazkur tentang Dajjal itu bagaimana. Ya karena memang gak belajar. Itu loh ngaku-ngaku figur agama Gus Nyai Umi. Lah parah ta. Ini kami saya pribadi khususnya. Ini membuat konten-konten yang ingin mengungkap semua kehaluan itu bukan karena benci. Sejak dulu bukan karena benci, karena ini nyata-nyata halu. Nyata-nyata nggak bisa untuk disebarkan untuk umat. Ini keilmuan yang nggak jelas, bahkan salah, bahkan sesat. Nggak sesat gimana itu kedustaan. Dulu Allah dibilang gitu, lalu sekarang Nabi. Lah fatal. Nah itu sahabat-sahabatku. Makanya seilmu yang dusta dan oknum yang dusta dan tidak tobat-tobat, tidak menyadarinya, tidak memperbaikinya, maka itu sampah yang harus tidak masuk ke otak kita, yang tidak boleh kita percaya. Karena itu kesesatan, karena itu kemungkaran, karena itu kedustaan. Kedustaan itu kan seperti sampah, harus dibuang jauh-jauh. Makanya saya sebut Gus itu ada yang imannya cap sampah, ya seperti itu. Gus yang sembarangan keilmuannya, lalu dia berbicara di depan umat atas nama figur agama, Gus atau Kiai Ustadz, dan ilmunya tidak berdasar dengan jelas, bahkan kehaluan, bahkan nyata-nyata dusta, menyimpang dari kitab-kitab yang jelas, dalil-dalil yang jelas. Kan dusta itu kan sampah, harus dibuang, harus dibakar itu. Hanya dibuang, tidak usah dipercaya.
Ya betul kan? Makanya imannya iman sampah itu. Iman sampah itu. Tak istilahkan iman sama. Karena dia dalam kondisi iman kan seperti itu. Nyata-nyata berdusta seperti itu. Itu iman sampah namanya. Saya tidak bilang Idris itu iman sampah atau Samsudin itu iman sampah yang sejenisnya, enggak. Imannya sampah enggak. Pokoknya yang seperti itu, yang halu itu imannya sampah kayak tadi. Terus lagi selain keilmuan yang enggak jelas, yang halu itu yang disebut sampah bagi saya. Juga kalau ada oknum gus atau kiai atau ustadz yang ustadz dan dia itu menebarkan selawat, ayat-ayat atau ayat kalimat-kalimat thayyibah di dalam Islam. Amalan-amalan thayyibah di dalam Islam, baik dari selawat, ayat atau dikir-dikir. Tapi itu diarahkan kepada hal-hal yang khawarikil ada, keajaiban-keajaiban atau kesaktian-kesaktian atau kedikdayaan-kedikdayaan. Baca selawat arahnya ke kebal, sakti, jurus-jurus, duel dengan dukun santet. Ya. Baca ayat, jimat. Baca selawat, nulis ayat untuk jimat. Kan jelas. Itu juga sampah. Menggiring merasakan kepada orang gila ada yang gak jelas ya juga halu. Nggak ada keterangan hadis Rasul, dalil-dalil yang jelas nakli maupun akli maupun riwayat yang menegaskan zikir-zikir ayat-ayat itu tujuannya untuk kebal, itu nggak ada. Untuk jimat apalagi. Itu justru malah lebih menggiring kepada umat kepada ketergantungan selain Allah, kepada kesirikan kasarnya. Dalihnya menumpas kesirikan, duel dengan dukun santet, justru dirinya membuat nyata-nyata jimat. Yang ini rawan arahnya ketergantungan kepada selain Allah. Padahal sudah jelas di dalam Al-Ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah yang tempat memohon, tempat berdoa, memohon dalam doa. Dan Allah tempat bergantung. Tempat penyembahan, menyembah Allah yang disembah. Allah tempat berdoa, mohon doa. Kebergantungan kepada Allah. Ini kok malah membuat sesuatu yang hati orang yang kalau nggak paham itu tergantung dengan itu seperti jimat itu. Itu kan nyata-nyata jimat, giveaway jimat, menyebarkan jimat. Allah karim, ini kan iman sampah. Ketika menggalakkan selawat apapun selawatnya, lalu di situ dijelaskan agar sakti, agar kebal, agar bisa jurus, itu iman sampah. Akhirnya apa ya? Mengarahkan ayat-ayat dikir-dikir suci, apa ya, kalimat-kalimat thayyibah, dikir-dikir itu, atau bahkan selawat dan ayat Al-Qur'an diarahkan kepada nilai-nilai materi duniawi. Itu tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Malah kepada ketergantungan seperti itu. Saya tegaskan sekarang. Kalau ada orang yang bilang selawat atau apa, atau ayat kursi yang dibaca atau diamalkan atau dibungkus atau ditulis untuk kekebalan, saya tidak percaya bahwa selawat atau ayat suci itu bukan kekebalan. Karena itu salah. Itu sampah, itu materi banget. Materi banget. Ayat suci itu untuk takarrub kepada Allah. Selawat untuk cinta Allah, cinta Rasulullah, takarrub kepada Allah. Bukan untuk niat materialistis. Makanya saya nggak percaya. Kalau nggak percaya bahwa saya tidak percaya, buktikan depan saya. Ayo baca ayat kursi banyak-banyak di depan saya. Atau baca selawat apa nurdati apa-apa. Selawat apa aja. Kalau diniatkan untuk kebal, saya yang mau baca. Saya tantang itu. Saya tegaskan, saya tantang kalau ada orang yang mengajarkan selawat atau ayat kursi atau ayat-ayat di situ menimbulkan kekebalan. Saya tantang, saya yang nyoba. Saya tidak percaya kalau ayat-ayat satu selawat itu menyebabkan kita, diniatkan kita tujuan untuk kebal. Percaya menjadi kebal. Saya tidak percaya. Kenapa? Bukan tidak percaya kepada ayat selawatnya, tapi niatnya yang terlalu sampah. Menjadikan ayat-ayat malah hina. Menjadikan ayat-ayat selawat malah komersil, materialistis. Bukan itu. Itu malah parah itu. Itu juga yang disebut sama saya itu kus atau kiai atau ustadz. Yang imannya model sampah, yang mengiring masyarakat kepada keimanan yang sampah. Lah bagaimana tidak? Baca selawat ini, amalkan selawat, nanti bisa kebal. Nanti bisa
bisa punya jurus. Coba dilatih, ada energi. Itu kan iman sampah materialistik. Artinya iman sampah tidak boleh itu bagi saya pribadi tapi ya. Karena itu menggiring masyarakat kepada materialistis. Baca ayat ingin sakti, baca selawat ingin sakti. Inilah sampah. Niat Allah itu untuk ibadah mana? Baca selawat untuk cinta Nabi Muhammad itu bagaimana? Masa kalah dengan siapa itu? Lagunya siapa? Lagunya siapa itu? Yang sungguh itu maknanya tulus banget, ikhlas banget dalam beribadah. Apa itu? Yang dinyanyi, saya bukan membenarkan nyanyinya, maksudnya kalah dengan penyanyi, artis penyanyi aja nggak bilang seperti itu, nggak komersial atau materialistik itu tujuannya membaca beribadah. Makanya dibilang apa? Pasa apa ungu itu apa itu? Yang tahu itu nanti komen itu. Yang lagunya kira-kira begini. Kalau surga dan neraka tak pernah ada gitu. Saya nggak bisa lagu deh. Pokoknya kalau surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kamu menyembahnya itu? Coba. Ini masalah neraka dan surga. Tujuan itu beribadah itu akhirnya apa ya? Itu masuk dalam nyanyi ini itu tingkat apa? Rendah sekali kalau kita ibadah karena neraka dan surga itu. Apalagi karena materialistis banget. Karena apa? Karena ingin sakti, ingin kebal baca selawat. Sholat ingin kebal, baca ayat-ayat tertentu ingin kebal, ingin bisa jurus, ingin bisa mengalahkan tukang santet. Nah, itu materialistis banget itu. Coba. Ini yang saya sebut itu iman. Kalau orang seperti itu imannya sampah. Mengajak manusia-manusia atau pengikutnya imannya sampah. Baca ayat-ayat karena materialistik. Baca selawat karena materialistik. Bahkan kedikdayaan yang halu-halu seperti itu. Nyatanya tidak. Makanya saya tegaskan lagi. Siapa yang punya selawat, yang ngaku-ngaku mendakwa selawat, tapi tujuannya untuk kebal, ketemuan ayo. Di luar padepokan, di luar rumah saya. Baca selawat yang sebanyak-banyaknya. Kalau niatnya untuk kebal, saya nggak percaya itu kebal. Saya yang baca. Bukan saya nggak percaya selawat sekali lagi. Bukan saya tidak percaya selawat. Bukan berarti saya tidak percaya kepada Rasulullah. Tapi niat bukan seperti itu. Bagi saya pribadi selawat itu untuk mencintai Rasulullah. Tidak mengharap apa-apa yang lain. Takarub kepada Allah. Ayat-ayat untuk takarub pada Allah. Sholat takarub pada Allah. Ibadah ritual ibadah kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Takarub kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kalau ada ayat dibaca, selawat dibaca. Itu untuk kebal. Itu hak. Itu halunya dia. Dan saya tidak yakin, tidak mungkin mempan, tidak mungkin kebal. Kalau ada yang kebal karena selawat, niatnya selawat, mari kita tanding. Saya yang akan membuktikan, saya akan coba. Tidak usah dengan kater, tidak usah dengan yang tajam-tajam, tidak usah dengan pedang. Dengan pisau dapur aja. Saya mau nyoba. Biar gak kebiasaan. Lagian kalau itu memang biar umat ingat selawat. Umat loh, bukan bukan apa yang Anda pikirkan. Umat itu nggak usah ditampilkan selawat bisa kebal, itu sudah umat itu bisa baca selawat. Halunya saja yang bilang umat kalau nggak gitu nggak ingat selawat. Alasan saja. Sebetulnya itu ingin heboh ngisi konten YouTube tapi atas nama agama, atas nama selawat. So bijaksana, itulah setan, orang munafik. Bahkan sumpah-sumpah. Kan sudah jelas di munafikun. Bahkan orang munafik untuk menutupi kemunafikannya, kedustaannya. Dia bersumpah pakai Allah, pakai nama Allah. Udah jelas kemarin tak singgung di konten sebelumnya. Nah demikian sahabat-sahabatku. Jadi oknum Gus yang pikirannya halu, ya, yang berbicara keilmuan di dalam Islam dan itu tidak sesuai dengan dalilnya, menabrak dalil-dalil yang lazim, yang bersanad, yang jelas, kitab-kitab yang jelas, itu menggiring masyarakat kepada kehaluan, dan kehaluan itu sampah. Dan itu berbicara berarti imannya iman model sampah. Karena dusta harus dibuang kayak gitu. Model iman, model berbicara keilmuan seperti itu dibuang. Karena tidak sesuai dengan kitab-kitab keilmuan yang jelas. Halu itu buang, sampah. Begitu juga oknum siapapun, kus atau kiai atau ustadz. Kalau dia
menyebarkan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan bacaan kalimat-kalimat thayyibah, bahkan ayat-ayat suci Al-Quran atau salawat, dan itu niatnya untuk kedikdayaan, untuk kebalan, untuk jurus-jurus, itu juga sampah, materialistis banget dalam beribadah. Kalah dengan nyanyian tadi. Kalau surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita menyembahnya, kan gitu itu. Masa kalah dengan artis? Itu neraka dan surga itu jelas-jelas, apalagi sekedar halu, itu setan itu malah. Kalau surga dan neraka masih menjadi penyemangat ibadah, bukan sampah. Itu memang diterangkan, itu hadiah yang ditegaskan, sering ditegaskan di dalam dalil-dalil Islam. Ya, bahwasanya kalau yang beribadah pada Allah, maksudnya sesuai dengan apa yang bertakwa, itu kan ada hadiah-hadiah surga, dan barang siapa yang bermaksiatkan neraka, itu kan sudah dijelaskan. Itu aja kalau tingkat tasawuf kan rendah gitu ya. Yang tinggi apa? Yang diamalkan oleh para orang-orang yang betul-betul taqarrub pada Allah, tidak tanpa nilai niat yang materialistik tadi. Kalau surga dan neraka masih materialistik, itu makhluk Allah, masih berarti kita beribadah kepada tujuan makhluk Allah. Itu yang tingkat tinggi loh. Makanya sampai Rabi al-Adawiyah, seorang wali ya, seorang wali wanita, dia pernah dalam syairnya, pokoknya jelasnya begini, kalau memang dia Rabi al-Adawiyah beribadah kepada Allah dalam munajatnya, beribadah kepada Allah karena mengharap surga, maka surga itu suruh bakar saja gitu. Juga apabila dia beribadah kepada Allah takut ke neraka, maka campakkan ke neraka, kan gitu. Itu luar biasa, itu tulus banget, gambaran beribadah yang tulus banget, betul-betul karena Allah Ta'ala, karena materialistik, apalagi karena yang kebal. Karomah saja, kita karomah yang sungguhan aja itu ujian di dalam bertakarub pada Allah, apalagi ini yang halu, kok malah menjadi tujuan. Astagfirullahaladzim, ini kiai, kus atau ustaz atau pendusta ya, seperti itu. Demikian, jadi sahabat-sahabatku, hati-hati ya, hati-hati. Mohon maaf, ini meneruskan niat saya tadi waktu live streaming ya, mohon maaf. Jadi judulnya agak halu sedikit nanti. Agak halus sedikit, padahal isinya ya enggak, isinya tetap tentang model keimanan yang sampah, jelas ya. Satu, yang orang oknum siapapun yang berbicara atas nama agama, atas nama dakwah, tapi sebetulnya isi pembicaraan itu halu, tidak sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang jelas di dalam Islam. Nomor dua, ketika ada seorang oknum kus atau kiai apapun modelnya atas nama agama, menebarkan amalan-amalan, ayat-ayat atau salawat, tapi niatnya untuk materi duniawi, apalagi niatnya untuk sekedar ngisi konten, apalagi niatnya untuk sekedar materialistik tadi, kekebalan, terus kesaktian itu. Jadi itu yang saya sebut ilmunya model sampah yang harus dibuang di benak kita. Ini sekali lagi bagi saya pribadi, yang percaya atau tidak. Yang percaya silakan, yang tidak percaya silakan. Demikian, jadi saya tidak mendoktrin, tapi ini pandangan saya. Sekali lagi juga, saya tidak menganggap kus tertentu kayak Idris, kayak Samsudin, kayak Mas Karwi, apa yang lain yang duel-duel dengan dukun santet, bahwa mereka itu yang disebut imannya sampah. Tidak. Pokoknya siapa yang ilmunya halu, yang dua macam tadi, yang mendakwakan ayat-ayat atau salawat-salawat atau ajaran agama hanya untuk kepentingan duniawi, kedikdayaan atau kesaktian, kekebalan, itu yang saya sebut imannya sampah. Siapapun itu yang model seperti itu. Ya, demikian. Jadi itu sahabat-sahabatku ya, mohon maaf live streamingnya tadi telah mengecewakan kalian semua, saudara-saudara saya semua, mohon maaf. Ini nanti mungkin di komennya mungkin bisa jadi menjadikan saya bilang saya kapok gitu loh, kapok. Dianggap saya itu nyinyir atau gibah, itu kualat kus-kus kayak gitu, kepret gitu, kepret. Gak takut sama sekali dengan kus-kus yang munafik. Kus-kus yang munafik, yang duniawi, hatinya ketutup dengan duniawi, apapun dipikir dengan pertimbangan duniawi. Kalah dengan artis yang menyatakan tadi seperti itu, lagu tadi itu. Jadi itu imannya sampah yang secara pribadi saya buang jauh-jauh, tak percaya sama sekali. Halu malah, itu halu, itu gangguan psikis. Ya, senyum dulu. Demikian sahabat-sahabat, jadi ini saya ganti dengan video biasa, ntar lagi saya upload ya.
Ini penggantinya tadi live streaming. Jadi kalau mau apa komen saja di bawah ini. Tadi yang live streaming saya sengaja pribadi karena tidak utuh, takutnya salah paham. Demikian sahabat-sahabatku, mohon maaf atas segala kurangannya. Kalau kurang silahkan tambahi dengan baik. Kalau salah maafkan dan tolong ditegur ya, dibenarkan saya. Demikian karena saya masih jauh belajar banget, masih mencari-cari, masih belajar. Demikian, dan selebihnya saya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.